dipercayakan pakai mulut hamba-Mu Tuhan, kalau boleh menyampaikan pesan dan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu di tempat ini untuk umat-Mu, jemaat-Mu di sini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat siang. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, sudah kedua kali jadwal saya di sini. Hari ini adalah temanya mempersiapkan diri kita untuk layak menerima Roh Kudus. Jadi ada yang membangun bait suci. Sebelum bangun bait suci itu harus mempersiapkan diri kita untuk layak menerima Roh Kudus. Cara bangunnya bagaimana? Baca kitab lagi. Jadi Bapak Ibu ya, sekarang langsung aja ke temanya, mempersiapkan diri kita untuk layak menerima Roh Kudus. Yeremia 7 ayat 3 sampai 10. Yeremia 7 ayat 3 sampai 10. Khotbah seperti penampilan saya seperti biasa, yaitu khotbah ekspositori, khotbah pengajaran. Ayatnya banyak, penjabarannya singkat dengan bahasa yang sederhana. Sudah ketemu? Kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. Kita bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Inilah firman Tuhan semesta alam Allah. Janganlah 4. Lima. Enam. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. 7. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Jangan diamini Bapak Ibu. Jadi tema ini adalah tema untuk mempersiapkan diri kita untuk layak menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan sendiri, tamu yang sangat terhormat. Dan Roh Kudus yang kita terima itu jadi meterai bagi kita. Meterai yang diberikan Tuhan Yesus Kristus jadi miliknya. Tanpa menerima Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan diterima di kerajaan surga. Seperti ditulis Yohanes 3 ayat 5-6 itu. Silahkan baca di Yohanes 3 nanti di rumah saja. Waktunya sempit untuk menyampaikan. Jadi siapa yang mau yang lahir baru dalam roh dan air. Lahir baru itu artinya terima Roh Kudus Bapak Ibu. Air adalah melambangkan firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Banyak orang Kristen tidak bisa menetap firman Tuhan itu sebentar lupa. Tapi firman Tuhan yang menetap itu biasanya rahasianya disingkapkan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menetap dalam diri kita sampai kita mau mati tidak akan lupa. Saya ulangi ya Bapak Ibu. 3, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di sini. Bapak Ibu, perbaikilah tingkah langkahmu bicara tentang apa? Pertobatan Bapak Ibu, pertobatan. Aku mau diam bersama-sama kamu di sini. Maka aku ini bukan Tuhan Yesus, bukan Bapa,
Yesus itu rohnya mak satu, Bapa rohnya satu. Tuhan Yesus akan mengirim banyak Roh Kudus pada orang yang dikenanya. Tapi meskipun banyak, sedikit yang terima. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih itu yang terima Roh Kudus. Jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu jadi orang percaya Tuhan Yesus. Jangan menyanyiakan waktu dan perintahnya untuk dilakukan. Supaya kita berkenan di hadapannya. Kita menerima meterainya, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, jangan harap Bapak Ibu diterima dalam kerajaan surga. Banyak gereja-gereja tertentu yang kurang mengajarkan Roh Kudus. Roh Kudus itu inti rahasia kerajaan kekristenan. 4. Janganlah percaya pada perkataan dusta yang berbunyi ini baik Tuhan, ini baik Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa sudah rohani, merasa sudah terima Roh Kudus. Orang yang terima Roh Kudus itu berubah Bapak Ibu, berubah sekali. Berubah 180 derajat. Jadi yang dulunya pemarah jadi sabar. Yang dulunya suka menghina orang, membuli orang, merendahkan orang lain jadi menghargai orang lain. Yang dulu suka membenci jadi mengasihi. Yang dulu suka cabul, hendak lagi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu bicara tentang apa? Buah roh. Orang yang terima Roh Kudus itu lahir baru. Lahir baru itu rohnya Bapak Ibu jadi ibaratnya seperti bayi. Ada ayatnya, semua ada ayatnya. Jadi dikasih makan apa? Firman Tuhan, bacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Supaya roh Bapak Ibu bertumbuh sampai Galatia 4 ayat 3 dikatakan akhir balik. Kalau akhir balik itu sudah dewasa dalam roh. Bukan imannya yang tumbuh, rohnya yang tumbuh. Dikasih makan apa? Firman Tuhan, bacaan firman Tuhan. Ngerti enggak ngerti bacaan enggak. Asal Bapak Ibu membacanya dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh, penyerahan diri total. Siapa tahu Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang dibutuhkan Bapak Ibu pribadi. Yang dibutuhkan pasti tidak sama. Dan firman Tuhan yang disingkapkan tuh sampai kita mati dipanggil Tuhan, tidak akan lupa. Itulah firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Jadi kalau banyak orang Kristen sebelahnya sudah bisa bahasa roh, aku ya bahasa roh, supaya kelihatan rohani. Tapi betulnya belum. Lihat kalau ada buah-buah rohnya, dia pasti sudah terima Roh Kudus. Bapak Ibu, orang yang terima Roh Kudus masih bisa berdosa. Bapak Ibu. Kita sambung dulu ya Bapak Ibu. 5. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah kamu dan perbuatan. Diulang lagi. Firman yang Tuhannya diulang-ulang itu pasti penting sekali. Sangat-sangat penting. Dalam dikatakan di sini, melainkan jangan sungguh-sungguh memperbaiki tingkah kamu. Jadi ini bicara tentang pertobatan. Pertobatan itu bicara tentang apa? Penyerahan diri total Bapak Ibu. Orang yang bertobat itu pasti berserah diri sama Tuhan. Betul enggak? Jadi kalau Bapak Ibu ada orang berserah diri total itu pasti ada pertobatannya. Di dalam penyerahan diri total itu ada takut, ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 51, Amsal 14 ayat 26, 27, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai berapa itu, Mazmur 19, banyak sekali. Di dalam penyerahan diri total ada takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan levelnya hamba Tuhan tidak takut. Gampang aja melanggar firman Tuhan. Gak ada yang ngerti. Oh, Tuhan ngerti. Jangan bilang gak ada yang ngerti. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Buat apa nanti kalau kita dipanggil tidak diterima dalam kerajaannya, terus buat apa? Hidup manusia itu cuma sementara Bapak Ibu. Manusia itu bakal mati. Tidak. Disimpan di dunia ini cuma sementara. Yang kekal atau abadi itu di sana. Kekal atau abadi di neraka atau kekal abadi di surga. Mau pilih yang mana?
Di dalam penyerahan di total itu ada pertobatan total. Yesaya 30 ayat 15-16. Mazmur 51 ayat 9-15. Yoel 2 ayat 18-27. Yesaya 6 sampai 10. Ratapan 3 40-41. Selalu ada pernyataan diri total, selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Selalu apa itu? Baca kitab. Kalau sudah Bapak Ibu levelnya ke situ, kepengen selalu baca kitab, kepengen. Teruskan Bapak Ibu, jangan sampai di kehilangan kerinduan akan hadirat Tuhan. Itu baca kitab Bapak Ibu. Firman Tuhan yang Bapak Ibu baca itu makanan roh. Jadi seperti katakan Tuhan Yesus, kadang minggu pertama perjamuan suci itu, tapi dikatakan di kitaban itu kan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah minuman. Jadi maksudnya kalimat firman Tuhan itu Bapak Ibu suruh baca kitab. Firman Tuhan yang Bapak Ibu baca itu makanan roh supaya Bapak Ibu bertumbuh rohnya. Jadi kalau Bapak Ibu waktu lahir baru itu kayak bayi. Bapak Ibu membaca firman Tuhan terus lahir membaca kitab itu akan bertumbuh jadi anak kecil, anak-anak. Kemudian Galatia 4 ayat 3 katakan kakil balik dalam roh. Artinya Bapak Ibu dewasa dalam roh. Orang yang dewasa dalam roh itu tidak akan berdosa lagi. Yohanes 3 ayat 5 dan 9. Karena benih ilahi tetap tinggal di dalam kita. Benih ilahi itu Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus. Jadi kalau sudah terima Roh Kudus, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Karena Roh Kudus bisa meninggalkan kita, keluar dari kita kalau kita melanggar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penyerahan di total itu sebetulnya adalah tindakan, perbuatan. Betul? Nah, makanya ada kalimat iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan mati. Kalau mau hidup seperti harus ada action, ada perbuatan kita. Bagaimana dalam ketaatan kita melakukan firman Tuhan, ada pertobatan kita, ada salah satu kerendahan hati, Bapak Ibu. Kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu baca kitab, jangan sok tahu, sok ngerti. Aku apa? Belum tentu apa diizinkan menyingkapkan rahasia firman itu belum tentu. Karena penyingkapan rahasia firman Tuhan dikatakan di Efesus adalah pewahyuan. Kalau Bapak Ibu diizinkan disingkapkan rahasia firman Tuhan, untuk mintalah hikmat untuk mengertinya. Banyak hamba Tuhan katakan, aku hafal, betul hafal dia. Ini ayatnya di sini, tapi belum tentu diizinkan mengerti. Jadi Bapak Ibu, penyerahan di total itu bicara tentang iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Rahasia nanti ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kalau sampai itu Bapak Ibu akan dikasih hadiah, diangkat jadi anak Allah, terima Roh Kudus. Orang yang terima Kudus diangkat jadi anak Allah, dapat kuasa kerajaan. Makanya Bapak Ibu, orang yang terima Roh Kudus itu Bapak Ibu perhatikan aja. Orang yang terima Roh Kudus itu akan mendapat kuasa mujizat. Entah sakitnya sembuh, entah mungkin mujizat pemulihan keluarga, pemulihan finansial dan sebagainya. Pokoknya kalau terima Roh Kudus itu Bapak Ibu akan kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Tapi untuk mencapainya tidak gampang. Untuk terima Roh Kudus itu tidak gampang. Bapak Ibu mengundang Roh Kudus itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ibaratnya di rumah mau undang tamu yang terhormat, pasti rumah Bapak Ibu harus dibersihkan, dirapikan, betul lah? Nah, seperti ini. Kita undang Roh Kudus, kita ini disucikan, dibersihkan dulu dengan ayat-ayat seperti ini yang disampaikan ini. Supaya Roh Kudus berkenan masuk dalam diri kita. Kalau cuma sekedar minggu ke gereja, pokoknya enggak sungguh-sungguh, pokoknya masuk sini, keluar sini, ya enggak apa-apa urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Enggak masalah. Firman Bapak Tuhan itu menyampaikan pesan dan firman Tuhan, perkara Bapak Ibu cuma keluar sini, masuk sini, keluar sini, enggak apa-apa itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. 5.
Melainkan jika kamu sungguh, nah ini berbicara tentang pertobatan tadi. 6. 4 tadi belum. Jangan percaya perkataan dusta yang berbunyi ini baik Tuhan, ini baik Tuhan. Jadi memang Bapak Ibu, banyak orang Kristen mengatakan aku sudah terima Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu. Nanti jangan lihat buahnya. Kalau buah rohnya belum ada, jangan percaya. Nanti 5, melainkan jika kamu sungguh memperbaiki tingkah kamu, ini diulang lagi. Jadi ini bicara tentang iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar, itu penyerahan diri total kita sama Tuhan. 6, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang bersalah di tempat ini, dan tidak mengkhianati lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Bapak Ibu, kalimat yang di atas itu bicara tentang kasih. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, aduh ampun, tidak punya belas kasihan Bapak Ibu. Sampai ada ibu-ibu mengatakan, Pak, ya ibu-ibunya bahasa daerah, tapi di bahasa Indonesia begini, itu orang Kristen. Saya tuh bukan orang Kristen. Itu orang Kristen, katanya Kristen tidak punya kasihan, tidak punya, dia bicara dalam bahasa daerah. Saya aja bukan orang Kristen, saya kasihan, tapi kelakuannya seperti makanya. Saya mau jawab tuh bagaimana dia tidak ngerti ayat firman Tuhan. Jadi saya ya peringas-peringis saja. Memang yang dikatakan betul, tidak salah tuh. Banyak orang Kristen tidak punya kasih. Dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ini bicara tentang menduakan Tuhan Bapak Ibu. Menduakan Tuhan. Minggu gereja, kegiatan gereja apapun diikuti. Tapi Pak, saya ada doa lama, kok tidak dijawab-jawab Tuhan. Saya ya cari mbak dukun, cari paranormal. Itu menduakan Tuhan. Itu ada kutuknya, nanti kita lihat ya, ada kutuknya. Orang yang menduakan Tuhan, buat apa Bapak Ibu datang ke gereja kalau menduakan Tuhan? Ibaratnya ilustrasinya gini ya Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah suami istri, salah satu tidak setia, itu artinya menduakan. Jelas? Kita ini disebut calon mempelai Kristus. Kita ini disebut calon mempelai Kristus, masih calon. Dipersiapkan tanpa celah dan noda. Kalau menduakan Tuhan, dia tidak mau terima. Tuhan tidak akan terima orang itu. Menjadi orang yang menduakan Tuhan, apa? Menjadi Malang, bukan kota Malang. Bahasa Indonesia lain, sial. Apapun yang kamu kerjakan tidak akan berhasil. Apapun yang kami kerjakan tidak akan berhasil. Nah gimana Pak? Sudahlah Pak, ini ada penyerahan diri total, itu kita berserah sama Tuhan. Jangan melakukan perintah Tuhan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan disebut berbahagia dan beruntung. Di Yeremia ayat 24, bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu beruntung. Selalu berharap pada Tuhan, tidak berharap pada ilah-ilah lain, yaitu ke dukun-dukun, ke paranormal, ke kelenteng. Itu menduakan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu, buat apa nanti kita tidak diterima dalam kerajaan surga, buat apa? Kita hidup berapa lama toh? Dikatakan di ayat 70, kalau kuat 80, kalau ada diskonnya mungkin 85 sampai 90. Itu pun kalau tubuh fisik kita masih kuat. Karena ini ada batas umurnya. Baik tubuh manusia itu ada batas pakainya, ada batas umurnya. Sudah dibatasi Tuhan. Tujuh, maka aku mau diam bersama-sama kamu. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalimat firman Tuhan yang diulang-ulang itu pasti penting. Aku di sini bukan Tuhan Yesus atau bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Karena Bapak kita sudah layak menerima Roh Kudus atau didiami Roh Kudus, karena kita kenapa layak? Sudah kudus, sudah bersih, sudah suci. Mana ada orang manusia suci? Ada
ayatnya, jangan mengatakan itu. Ada yang mengatakan itu hamba Tuhan loh Bapak Ibu, yang mungkin hamba Tuhannya kurang teliti baca Alkitab atau mungkin kurang merenungkan firman Tuhan. Manusia bisa bersih, bisa suci asal kita melakukan perintahnya. Ada lagi hamba Tuhan yang bilang gini, kalau begitu baiknya enggak usah kawin aja, hidup yang selibat, hidup sendiri lebih suci. Tidak ada ayatnya seperti itu. Malah firman Tuhan mengatakan kalau tidak kuat boleh kamu hidup sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau kuat kamu harus menikah. Jangan melakukan dosa dengan melakukan zina jasmani. Delapan ya. 7, maka aku mau diam bersama. Firman Tuhannya diulang-ulang itu Bapak Ibu. Pasti penting dari aku di sini itu Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau kita mau undang Roh Kudus, kita tuh harus bersih dulu, suci kudus dulu, supaya Roh Kudus mau masuk dalam diri kita. Jangan sekali-kali kalau sudah terima Roh Kudus melanggar firman Tuhan lagi. Karena waktu menerima Roh Kudus itu sebelum dewasa masih bisa berbuat dosa. Masih bisa berbuat dosa. Karena waktu terima Roh Kudus kita diberi kemerdekaan. Memilih suaranya setan atau suara Tuhan. Makanya waktu dikatakan belajar membedakan hamba Tuhan. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar, dia lupa satu paket lagi. Belajar membedakan. Kalau Bapak Ibu tidak mau baca kitab, kita tidak bisa membedakan. Sulit bedakan. Karena suara setan itu biasanya biantar keras Bapak Ibu. Suara Roh Kudus itu lembut. Jadi kalau belajar mendengar suara Kudus tidak gampang juga. Harus betul-betul rendah hati. Orang yang congkak sombong mendengarkan Roh Kudus sulit sekali. Hampir tidak bisa. Orang yang rendah hati dengan penyerahan diri total, yaitu iman yang kuat, iman teguh, lebih mudah belajar mendengarkan suara Kudus. 8. Tetapi waktunya cepat sekali Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya kamu percaya pada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Jadi Bapak Ibu, ini bicara tentang setan yang menyerang pikiran kita. Manusia itu yang diserang tuh ini loh. Pikirannya itu loh Bapak Ibu. Pikirannya itu. Kelihatannya rohani, tapi pikirannya mendengarkan roh kedagingan, kebencian, iri hati, dengki, cabul dan sebagainya. Kelihatannya tok rohani, tapi pikirannya diserang setan. Dia tidak mau membedakan. Kalau kita bisa membedakan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyerang pikiranku, aku usir pula dalam pikiranku, roh setan pergi dari pikiranku dalam nama Tuhan Yesus. 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu. Nah, ini bicara tentang mematikan kedagingan Bapak Ibu. Mematikan kedagingan. Kenapa Bapak Ibu? Aduh, waktunya hampir habis Bapak. Kedagingan harus mati Bapak Ibu. Kenapa? Saya pernah, hamba Tuhan yang menegur saya, kok ruwet sekali toh Pak? Tidak ruwet Bapak Ibu. Roh itu bisa berontak. Makanya Tuhan mau menyaring, memproses. Kadang-kadang Bapak Ibu diproses Tuhan dengan sakit apa, masalah-masalah keluarga, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu sedang dipilih Tuhan untuk didewasakan. Proses yang kita terima itu supaya kita belajar rendah hati dan supaya menuju dewasa. Ucapkan syukur untuk itu. Tidak gampang. Kalau diberkati dapat mobil baru atau rumah baru, seneng dong. Ucap syukur bisa dong. Seneng pasti. Coba kalau sedang diproses, bisa ucap syukur. Tapi Tuhan perintahkan ucapkan syukur. Di balik itu ada bahasa Inggris, blessing in disguise. Jadi di balik kesusahan itu Tuhan sediakan berkat. Seberapa berat Bapak Ibu proses, sebesar itu pula
berkat yang disediakan Tuhan. Tapi banyak yang tidak menerima karena waktu diproses marah, kecewa sama Tuhan. Saya teruskan, waktunya kurang dari 10 menit Bapak Ibu. Masa membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang diulang lagi. Itu menduakan Tuhan Bapak Ibu. Orang yang menduakan Tuhan itu ada kutuknya. Kita baca Imamat 20 ayat 6 dan 7. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke dukun, ke paranormal, atau ke kelenteng di Jamsi, itu Bapak Ibu sedang berzinah rohani. Hampir tidak ada, hamba Tuhan menyampaikan hal ini, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jinah jasmani sudah tidak usah diterangkan, Bapak Ibu sudah paham semua. Jinah rohani seperti ini. Bapak Ibu, saya pernah ditegur sama ibu-ibu. Pak, wong saya tuh kembali dukun, wong tanya aja loh kok salah. Tanya aja gitu aja kok salah toh Pak. Saya itu tidak nyalahkan Bapak Ibu, tapi yang nyalahkan firman Tuhan. Saya tidak berhak menyalahkan Bapak Ibu. Saya tidak berhak menghakimi Bapak Ibu. Tapi yang berhak firman Tuhan. Itu sedang berzinah. Malah ada ibu-ibu, Pak, kalau Mbak Dukun tidak cuma itu saja, digituin juga sama Mbak Dukun ya. Di komplit jinah jasmani dan jasmani. Tapi ya tidak semua, ada yang tidak juga cuma tapi meskipun tidak sampai dijinahi jasmani, Bapak Ibu sudah berani bertanya kepada mereka itu, Bapak Ibu sudah berzinah rohani. Aku sendiri, Tuhan, akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menguduskan diri kita dengan tidak lari ke Mbah Dukun. Kalau toh doa kita belum dijawab, sabar. Memang ada doa-doa yang dijawab. Kenapa? Memang ada doa-doa yang dijawab. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Jangan harap doamu dijawab. Makanya itu ada label dikenal Tuhan dan mengenal. Galatia 4 ayat 3. Ada kata-kata kalimat dikenal dan mengenal. Untuk dikenal Tuhan, baca kitab Bapak Ibu tiap hari. Ngerti enggak ngerti, baca enggak. Pokoknya baca dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Benar di total, penyerahan total itu bicara tentang iman yang kuat, iman yang besar, yang besar. Siapa tahu Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau begitu rahasia firman disingkapkan untuk Bapak Ibu itu bicara pewahyuan. Pasti Bapak Ibu akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Maka Bapak Ibu kurang beberapa menit. Ya, saya teruskan. 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapan Tuhan. Di rumah yang atas namaku diserukan sambil berkata kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji. Bapak Ibu meskipun sudah terima Roh Kudus, Bapak Ibu diberi kemerdekaan untuk melakukan firman Tuhan atau mendengarkan suara si kedagingan si setan itu. Sampai Bapak Ibu bisa dewasa. Kalau sudah dewasa, tidak akan berdosa lagi. Tidak akan berdosa lagi. Jadi ada hamba Tuhan, bagaimana mungkin manusia tidak berdosa? Mungkin ada ayatnya kok. Mungkin ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, saya menyerah saja. Oh ada ayatnya. Kemarin orang itu setelah lahir baru ya, roh Bapak Ibu itu kayak bayi. Kayak bayi, Bapak Gembala tambah berapa menit boleh balik. Bayi, makanannya roh. Nanti bertumbuh jadi anak kecil. Semua ada ayatnya. Saya maaf, waktunya sempit Bapak Ibu, saya tidak bisa menyampaikan ayatnya, tapi ada ayat semua. Bertumbuh sampai Galatia 4:3 aktif balik dalam roh. Jadi Bapak Ibu tujuannya ke situ untuk dewasa dalam roh sejak lahir baru, perlu waktu berpuluh-puluh tahun. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari baca Alkitab, tiap hari baca Alkitab dengan kerinduan. Bapak Ibu dulu pernah pacaran toh?
Kalau tidak ketemu pacar aja, rindu enggak? Pasti rindu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak baca Alkitab tuh rasanya rindu gitu. Demikian Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Ada sementara jemaat gereja tertentu yang mengatakan begini, Pak, Tuhan Yesus kita itu kan Tuhan pengampun, penyayang. Kita salah ya, minggu ke gereja, minta ampun. Nanti Senin Selasa baleni lagi. Tidak apa-apa Pak, minggu ke gereja, ini minta ampun lagi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak mau dipermainkan. Tidak mau dipermainkan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Sekali bertobat sampai kita dipanggil, jangan mengulangi lagi. Semua yang buat apa nanti kalau kita tidak terima, buat apa? Manusia hidup di sini dunia itu sementara Bapak Ibu, cuma sementara. Yang kekal abadi di sana, kekal abadi di neraka atau kekal abadi di surga. Mau yang mana? Silakan Bapak Ibu pilih. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih. Saya hanya bisa berdoa. Bapak Ibu banyak diizinkan mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Yang Bapak Ibu diizinkan mengerti, lakukanlah. Lakukanlah. Demikian Bapak Ibu. Tuhan Yesus, singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini itu mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan. Dan supaya melakukan apa ya Tuhan inginkan. Sekiranya umat-Mu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu, sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Cukupkanlah yang kekurangan. Lepaskanlah yang masih terikat dengan kuasa gelap. Amin. Sunday, God bless you. Waduh, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.